Selamat datang di SMA Negeri 4 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di era digital yang serba instan, minat baca siswa semakin memudar. Daya tarik gawai dengan konten-kontennya yang menarik seakan menghipnotis generasi muda saat ini. Akibatnya, motivasi belajar semakin menurun dan nilai-nilai etika serta moral pun terkikis. Selain itu, pengaruh budaya asing yang kuat juga turut membentuk perilaku siswa. Sebagai seorang guru, saya melihat kondisi ini sangat tidak relevan. Makanya saya mencoba merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengakomodasi perbedaan individu yang relevan dengan konteks zaman. Nah, saya lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun, apakah jalannya mulus atau justru tantangannya semakin kompleks? Mari selanjutnya kita lihat bersama-sama dan kita saksikan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Santia Faria, guru SMA Negeri 4 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dan saya akan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang berbeda. Saya akan mengembangkan model project based learning berbasis kearifan lokal budaya Babari dalam pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya terintegrasi dengan teknologi. Dan semua ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan literasi peserta didik khususnya di SMA Negeri 4 Kota Ternate, dan yang kedua, melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta budaya lokal pada peserta didik dan khususnya di SMA Negeri 4 Kota Ternate, dan yang terakhir adalah bertujuan untuk menumbuhkan karakter dan etika di lingkungan SMA Negeri 4 Kota Ternate. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat dalam video yang sudah kami rangkum. Aksi ini dimulai dari ide-ide yang saya miliki dan saya kembangkan, dan setelah itu saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat di tim Kombel Siap Berbagi SMA Negeri 4 dan mendapatkan hasil. Langkah awal yang saya lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen awal untuk pemetaan kebutuhan peserta didik. Dan ini saya selanjutnya menganalisis hasil asesmen dan melakukan pemetaan kelompok. Dan dilanjut membuat konten multi representasi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Ibu mau cek semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Melalui doa yang dipanjatkan, semoga ilmu hari ini menjadi bermanfaat. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Etos kerja dengan Berlomba-lomba dalam kebaikan. berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, pintar semua. Mil bi asyhadati fayunab Dihukum bima. Dan katakanlah Nabi Muhammad bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Kita masuk ke materi di bab 2 ya. Materi, ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak mazmumah berarti apa? Iya, akhlak yang buruk. Visualisasi studi kasus kontekstual terkait akhlak baik dan buruk yang ada di dalam video pendek ini bertujuan sebagai pemantik pada materi ini, dan dilanjut pada sesi tanya jawab, dan ini siswa memberikan tanggapan dari hasil identifikasi. Penjelasan tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, dan dilanjut menjelaskan terkait strategi pembelajaran yang saya gunakan, yaitu terkait pengembangan project based learning berbasis kearifan lokal. Kemudian materi pengantar dengan konten multi representasi dalam bentuk video, foto, tabel, narasi yang saya sediakan, yaitu bertujuan untuk memfasilitasi keberagaman peserta didik yang mereka butuhkan tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan juga saya tidak lupa menjelaskan terkait penilaian selama mereka proses menganalisis dan melakukan perencanaan untuk persiapan produk yang akan mereka hadirkan di minggu depan.
Di sini saya menjelaskan alur pengembangan project based learning, bagaimana kearifan budaya Babari bisa diterapkan pada saat proses menganalisis dan merencanakan produk siswa. Pada proses menganalisis ini, saya berikan LKPD dengan link masing-masing setiap kelompok yang sudah saya bagi tadi. Ada kelompok low, middle, dan high. Nah, jadi saya sesuaikan untuk soal-soalnya dan mereka akan menganalisis. Dan di sini saya fokus mendampingi kelompok target yang kelompok low. Memang saya fokus ingin mendampingi mereka. Nah, di proses ini juga penerapan budaya Babari, di mana budaya Babari adalah saling menolong, gotong royong, dan saling peduli dan empati. Nah, di sini ketika di dalam kelompok kecil ada teman yang memang tidak paham, mereka akan membantu memahamkan, jadi pemahaman mereka di dalam kelompok akan satu. Dan setelah ini, ketika mereka sudah selesai melakukan diskusi perencanaan produknya sudah selesai, kelompok mana yang sudah lebih dahulu, mereka akan berkunjung ke kelompok yang belum selesai, mereka akan membantu. Di sini penerapan budaya Babarinya akan terlihat sekali karena mereka saling tolong menolong, dan kelompok yang high akan merasa bermanfaat, dan kelompok yang low juga akan merasa disayang, diperhatikan, dan tidak ada merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Nanti di sini akan kelihatan. Nah, di sini saya masih mendampingi karena mereka masih kebingungan di kelompok low ini. Nah, ini mulai siswa melakukan pendampingan atau penerapan budaya Babari. Mereka menolong teman atau kelompok yang memang kesulitan untuk menyelesaikan perencanaannya. Mereka membantu menjelaskan sampai saya memastikan bahwa produk mereka sudah selesai. Saya meminta mereka untuk duduk kembali dan memulai untuk mempersiapkan presentasi perencanaan awal terkait produk yang akan mereka hadirkan di minggu depan. Ini proses presentasi yang dilakukan oleh peserta didik pada saat rencana mereka sudah selesai. Produk apa? Produk di sini mereka sudah pilih, yaitu di minggu depan itu adalah diferensiasi produk. Mereka sudah memilih dengan ada yang produk cerpen, ada produk film pendek, ada yang hanya status saja dan lain sebagainya. Di sini saya memberikan penguatan materi ketika semua proses sudah selesai, dan saya mengingatkan terkait pelaksanaan produk di minggu depan untuk tetap dinilai dan tetap budaya Babarinya dipertahankan untuk saling tolong menolong dan tidak mengandalkan. Nah, di sini mereka akan melakukan tanya jawab juga, dan kita akan melakukan tanya jawab atau diskusi dua arah. Setelah itu, saya dan anak-anak melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan mereka, apa saja yang mereka sudah dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk mereka menyiapkan kesiapan mereka terkait produk yang akan mereka tampilkan dan mereka presentasikan di minggu depan, seperti itu. Dan nanti mereka akan mempresentasikan, kita akan mengevaluasi bersama. Ini adalah pertemuan di minggu berikutnya. Anak-anak mempresentasikan produknya. Ada yang dalam bentuk cerpen, ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk status, ada yang dalam bentuk komik, ada yang dalam bentuk poster dan lain sebagainya. Yang terpenting tujuan pembelajarannya pada saat dievaluasi itu sudah sampai dan anak-anak memang bisa memahaminya gitu. Dan mereka juga tentunya sangat senang pada proses pembelajaran yang dilakukan seperti ini. Nah, setelah itu biasanya saya kalau dirasa pada saat proses sudah mencapai semua dan anak-anak sudah paham, saya tidak akan melakukan lagi ulangan tertulis, tapi kalau memang dirasa masih kurang, saya akan melakukan ulangan atau soal-soal tertulis yang akan saya berikan kepada mereka. Saya akan memberikan refleksi terhadap proses pembelajarannya Ibu Santi. Saya terkesan dengan inovasi yang dilakukan teman saya ini, karena pada proses pengembangan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang menginspirasikan kreativitas lokal budaya Babari. Dengan proses pembelajaran pendidikan agama yang dikemas dengan begitu menariknya, sehingga tidak terlihat bosan dan tidak terlihat monoton, tapi dengan kreativitasnya Ibu Santi, saya bisa melihat di sini inovasi yang dilakukan oleh Ibu Santi sangatlah tepat dan menurut saya ini sangat berhasil. Terima kasih Ibu Santi atas inspirasi dan kontribusinya pada dunia pendidikan. Semoga sukses. Saya Zalfira Erdatwela,
Saya Cira Kasani. Saya Artika Putri Abdul Alif. Pendapat kami selama proses mengajar belajar dengan Ibu Santi Evaria. Yang pertama, kami sangat senang karena kami dibebaskan untuk memilih media pembelajaran yang kami mau, seperti media video pendek, media poster, media komik, media status, dan juga media cerita pendek. Kami sangat bahagia dan senang karena kami sangat diberikan kebebasan untuk memilih media pembelajaran yang kami mau. Dan juga kami sangat bahagia karena dengan memilih media pembelajaran yang kami mau itu, kami bisa menggabungkan media pembelajaran tersebut dengan teknologi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.